satu hal yang saya takutkan, laporan ini kemudian bisa memancing kemarahan publik. Memancing kemarahan publik? Bisa memancing kemarahan publik. Kenapa? Memang saya bilang masalah BGN ini banyak banyak permainan kok. Saya jelas mengkritik Pak Prabowo. Pak Prabowo ganti, ini tangkap. Tapi jangan ngata-ngatain Pak Prabowo dengan kalimat-kalimat yang nggak santun. Kalian ini mahasiswa apa? Hah? Kalau kalian kuliah baru calon mahasiswa, saya ini udah sarjana berapa kali Pak? Di Indonesia ini saya 9 kali kuliah. Polisi akan menahan mahasiswa Tio gitu. Sebenarnya enggak, justru dengan laporan pengaduan ini membuat Tio itu bisa lebih mengerti dan mengerem gitu. Daripada dia kena peradilan jalanan kan. Memang ada yang mau. Ya enggak, contoh. Masalahnya gue bilang. Anda mau mengatakan kalau orang itu dipolisikan, orang itu akan diam. Belum tentu. Loh, semuanya kan belum tentu, Bang. Jadi jangan buat asumsi kalau orang saya hanya mau meluruskan apa yang dimaksud yang kita oleh Bang sebut Farhan sebagai otoritarian itu. Tapi Apa? Cara berpikir otoritarian itulah menggunakan kekuasaan untuk meredam kemungkinan orang berpikir. Secara tidak sadar. Masa menggunakan hukum itu otoritarian, Bang? Oh iya, kalau sudah Anda kalau otoritarian bubarkan saja hukum. Saya sekarang ke Bung Amri dulu, nanti saya lanjutkan ke Bung Ihsanuddin. Silakan, Bung Amri, apa yang menurut Anda maju untuk melakukan pelaporan Dumas ya, Dumas, dan menganggap, boleh saya katakan itu, bahwa Tio telah melakukan kesalahan pelanggaran penghinaan. Silakan. Ya, kami tentunya dari Garda Prabowo tidak anti kritik, ya. Kami menjunjung tinggi kebebasan berpendapat di muka umum. Tapi kami melihat ini sejak reformasi kita ini kebablasan, ya. Kita melihat kebebasan berpendapat ini tidak lagi beradab, jadi lebih condong menganut kepada demokrasi liberal. Misalnya apa nih? Ya, menjunjung tinggi kebebasan berpendapat secara individu, ya. Kita harus sadar bahwa negara kita ini negara Pancasila. Kita harus menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Demokrasi kita itu adalah demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Nah, artinya ketika kita melakukan penyampaian pendapat kita di muka umum, kita harus ingat bahwa ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, tentunya dengan cara-cara yang beradab kita menyampaikan pendapat, bukan dengan caci maki. Oleh karena itu kami ingin memberikan pelajaran bahwa yang dilakukan oleh adik-adik kita generasi muda, khususnya para mahasiswa yang terdidik tetapi penyampaiannya kurang beradab. Oleh karena itu kita harus kembali lagi bagaimana di sekolah-sekolah sejak usia dini, mulai dari SD, SMP sampai SMA itu dihidupkan kembali pendidikan moral Pancasila, agar generasi kita mempunyai moral yang terarah mengamalkan butir-butir Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini perlu menjadi catatan kita semua. Kita jangan sampai generasi muda kita melawan kepada orang tua, ya, karena mengemukakan kebebasan berpendapat secara individu. Mengedepankan HAM, tapi dampaknya kita lihat sopan santunnya kurang dan tidak. Nah, kalau bagian dari Tio ini menurut Anda yang mana yang melanggar hukum dan yang mana tidak? Atau semuanya melanggar hukum? Ya, yang kami lihat tentunya yang viral di media sosial, ya, beliau mengumpamakan, mengkonotasikan bahwa dia memiliki seekor binatang yang sangat menjijikan, punya penyakit, dan sampai dia tidak bisa melihat, dan mereka beri nama yang tidak pantas, ya, yang ditujukan siapapun akan menunjuk bahwa itu adalah kepala negara kita. Penghinaan. Kalau yang lain negara. Misalnya kritikan terhadap MBG, kemudian juga kritikan terhadap kepemilikan SPPG dan seterusnya. Ya. Bukan singkatannya ya. Kan Deslim mengatakan itu ada maling berkedok gizi
yang belakangan kemudian terbukti dengan penangkapan 3 pimpinan BGN Ya. dan seterusnya. Apakah itu juga bagian dari penghinaan? Tidak, kita kalau yang melanggar hukum tentunya harus diadili, ya harus dipertanggungjawabkan. Siapa melanggar hukum ya harus dihukum. Kita menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Kritikan dan saran yang membangun silahkan. Tetapi perlu kita pikirkan juga bagaimana, apakah para mahasiswa atau teman-teman adik-adik yang berdemonstrasi ketika menuntut bahwa program MBG ini harus dihentikan. Ada 27.000 dapur SPPG. Berapa investasi yang sudah dikeluarkan dikalikan 27.000. Berapa triliun uang akan hangus terbakar. Kemudian satu dapur ada 47 tenaga kerja. Dikalikan 27.000 SPPG. 1,2 juta tenaga kerja yang akan kehilangan pekerjaannya. Kemudian para pemasok rantai makanan kepada dapur. Ada petani, ada nelayan, ada pelaku UMKM. Mereka sudah membangun yang awalnya hasil pertaniannya mungkin tidak laku, dengan adanya dapur SPPG menjadi laku. Dan dia kembangkan supaya mencukupi kebutuhan untuk dapur. Kalau satu dapur penerima manfaatnya 3.000, maka ada berapa dapur? 27.000. Berapa ekonomi yang berputar? Jika di dapur tersebut ditutup program ini, maka akan berapa banyak para petani, kemana hasil pertanian produksinya akan dia salurkan apabila program MBG ini ditutup. Terpikir tidak oleh para mahasiswa ini. Jadi tidak hanya sekedar MBG ini bagi-bagi makanan gratis, kemudian jadi kotoran. Tetapi ada rantai pasokan makanan yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan pembangunan di pedesaan. Juga meningkatkan ekonomi kerakyatan di pedesaan. Demikian, Bang Iqbal. Oke, silakan Bang Iqbal. Langsung silakan. Baik, terima kasih Mas Saiman. Pertama, saya mau tekankan bukan karakter saya mengkritik seseorang seperti Tio. Masing-masing orang punya karakternya. Tetapi yang mau saya bilang begini Mas Saiman. Pertama, Tio ini kan mahasiswa. Dia ketua BEM. Sudah terbiasa melakukan aksi kritik, protes. Nah, apa sih yang Tio lakukan? Protes maupun kritik. Salah satu MBG. Kemudian penangkapan demonstran di tahun 2025 bulan Agustus. Nah, apakah kritik-kritik yang disampaikan oleh Tio dan mahasiswa-mahasiswa lainnya itu didengarkan? Jawabannya ada beberapa, tidak. Nah, misalkan saya Tidak, kenapa? Tidak. Nih, saya kasih contoh dulu Mas Saiman. Oke. Nah, pertama ada 19 tahun aksi. Sudah ada aksi yang selama 19 tahun berdiri di seberang istana, aksinya beradab, Aksi Kamisan. Oke. tidak pernah didengarkan hingga saat ini. Mungkin Mbak Asvin bisa tambahkan. Tuntutan beberapa tidak didengarkan. Mungkin itu nanti bisa dielaborasi oleh beberapa mahasiswa. Nah, kemudian beberapa aksi dijawab dengan kekerasan. Saya salah satu korban. Mas Saiman sendiri yang pernah mengundang saya juga. Anda bisa bercerita soal itu? Kapan dan seperti apa? Di tahun 2024 saat itu aksinya untuk mengawal putusan MK, putusan nomor 60 dan 70. Nah, saya ditangkap. Jadi soal putusan MK soal apa nih? Soal waktu itu batas umur wakil presiden. Wakil presiden. Ya. Oke. Oh, sebelum pemilu dong berarti? Sebelum pemilu. Oke. Nah, Putusan 90 itu? iya 90 maaf. Ini yang Nah, pilkada mungkin? Pilkada. Pilkada ya? Ya, Oke, jadi oke, baik. waktu itu saya juga mengalami kekerasan. Bukan hanya itu. Di tahun 2025, tadi Mbak Asvin sudah nge-mention, ada 6.117 kurang lebih orang ditangkap. Ratusan diantaranya diadili, Mas Saiman. Ini yang Agustus Kelabu ya? Ya. Oke. Beberapa di penjara selama 6 bulan. Ada yang sudah 8 bulan. Tapi Mas Saiman, di persidangan tidak terbukti bahwa terdakwa ini, orang yang ditangkap ini melakukan kerusuhan. Nah, jadi yang mau saya bilang apa Mas Saiman? Inilah akumulasi
dan suasana kebatinan dari Tio. Ya, yang hingga mungkin slip tongue atau tergigitlah lidahnya salah mengucapkan. Tapi ini adalah ekspresi kekecewaan Tio. Nah, ekspresi kekecewaan Tio ini bisa dilihat intensinya Mas Saiman di menit 43 kalau nggak salah di video itu. Yeah. Tio bilang kayak gini. Intensinya adalah kasih sayang karena tidak rela kalau NKRI hancur. Itu. Nah, poinnya adalah kenapa Tio menyampaikan itu? Karena semuanya terjadi akibat tata kelola pemerintahan yang buruk. Itu pertama Mas Saiman. Yang kedua yang saya sampaikan begini. Ini nggak perlulah dibuatin laporan. Dalam negara demokratis harusnya dibuka dialog. Gitu. Nah, kalau laporannya terus-terus kalau di paradigmanya kemudian dijawab dengan laporan, penuh penjara Mas Saiman. Kurang-kurang apa tahun kemarin masih banyak anak muda di penjara. Kurang apa 6.000 Mas Saiman orang ditahan dan disiksa. Selama persidangan Mas Saiman, saat persidangan Del Pedro, hampir seluruh saksi anak mengatakan mereka disiksa saat penangkapan. Jadi janganlah paradigma kalau tadi dikatakan bahwa ini untuk memberikan pembelajaran, apakah perlu dipidana Mas Saiman? Pertanyaan saya itu, apakah perlu seorang anak muda dipenjara? Tio ini maksudnya ya? Dan yang lain? Dan yang lain. Nah, kedua Mas Saiman, tadi kalau selanjutnya, kalau kita bahas pasal penghinaan, ini kan pasal 218, sama tadi ada juga pasal berita bohong. Nah, yang pasal 218 ini kan aduan absolut. Nah, sejauh ini tadi sudah sepakat presiden yang harus langsung melaporkan. Nah, selain itu juga sudah pernah Mas Saiman dijelaskan sama Menteri Hukum. Dijelaskan waktu itu, dia bilang yang bisa melaporkan hanya presiden, bukan pihak ketiga, ormas atau yang lainnya. Nah, yang ketiga Mas Saiman, saya mau nyampaikan begini. Alih-alih kita kemudian fokus terhadap kritik substansi yang disampaikan oleh Tio, kenapa kita kemudian bergeser kepada ucapan Tio yang kontroversial? Kenapa kita tidak kembali gitu? Kenapa kemudian tidak membahas apa sih yang sebenarnya Tio ingin sampaikan? Nah, saya lihat kemudian Mas Saiman, pelaporan ini adalah upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari yang isunya publik menjadi isu privat. Nah, jadi yang mau saya sampaikan begini Mas Saiman. Karena pelaporan ini kemudian kita jadi lupa konteks yang ingin disampaikan Tio. Selain itu Mas Saiman, satu hal yang saya takutkan, laporan ini kemudian bisa memancing kemarahan publik. Memancing kemarahan publik? Bisa memancing kemarahan publik. Kenapa? Gitu. Ini kan kemudian kita lihat, Mas Saiman, sudah banyak anak muda yang ditangkap, dipenjara. Nah, Tio ini kan dia juga memiliki influence. Yang ditakutkan ini Mas Saiman, memancing kemarahan publik. Padahal seharusnya apa? Alih-alih dijawabnya dengan dialog aja, nggak perlu dipidana. Gitu. Ya, nah, sama tadi ini Mas Saiman, satu lagi. Saya jawab dulu Mas Aiman, saya jawab dulu sebentar. Oke, lepas dulu ya. Nanti saya berikan kesempatan. Ini saya terus terang, ini saya harus sampaikan juga. Mohon maaf, nanti saya berikan kesempatan lagi Bang Iqbal. Bung Iqbal ini kalau kita tahu, ia adalah putra tokoh Orde Baru Pak Murdiono. Dan saat ini ia menjadi aktivis. Dan ini ketentuan yang menurut saya luar biasa. Jadi ini hal yang mungkin tidak dipahami banyak orang. Tapi silakan, Anda konsisten dari awal, Anda menjadi aktivis dan memperjuangkan aktivisme itu. Oke, Anda mau tambahkan tadi? Tadi ada beberapa hal yang mau saya respon Mas Saiman. Ini tadi dibilang ada partai lah di belakangnya Tio. Nah ini kan sebenarnya mengkerdilkan pikiran anak muda. Jangan sedikit-sedikit anak muda berani bersuara dianggap ada partai di belakangnya, ada orang besar di belakangnya. Nah, kenapa paradigmanya tadi nggak dibalik? Kenapa bukan BEM Nusantara ya tadi ya yang menyebut ada apa yang membuka ada Tio, mobil yang dikendarai Tio terafiliasi BEM Bersatu kalau tidak salah. Ya itulah. Kenapa tidak dibalik?
Kenapa ada cherry picking? Kenapa tidak dibalik BEM Nusantara? Member 1. Ya Bember 1 yang memiliki afiliasi dengan partai politik tertentu. Oke. Kenapa ada cherry picking? Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Ya kalau tadi paradigma kayak gitu, kalau saya pakai paradigmanya boleh kan saya balik kayak gitu Mas Saiman? Tapi kan harus ada buktinya. Kalau Enggak. BEM bersatu tadi mengatakan bahwa ini mobilnya punya ini Iya dan itu seterusnya, makanya dan seterusnya. itu hipotesanya. Saya bilang Ya. kenapa paradigmanya nggak dibalik aja? Nah itu Mas Saiman. Kemudian, nah ini tadi saya mau menanggapi Bang Ferdinand. Tadi bilang kritik dianggap apa? Setiap aksi demonstrasi atau kritik itu seakan-akan menggoyangkan pemerintahan. Nah paradigma juga ini Saya tidak mengatakan begitu. tadi sempat Saya mengatakan ada unjuk rasa, tapi Iya. ada juga kelompok yang menggoyang. Nah itu dia maksud saya Mas Saiman. Jangan digeneralisasi, Mas. Iya maksud saya Jangan- itu Mas jangan Saiman. bias. Jangan dianggap kemudian aksi demonstrasi itu dianggap ingin menggoyahkan pemerintahan. Saya tidak pernah menganggap demonstrasi mau menggoyang pemerintah. Tapi saya mengklasifikasikan ada pertemuan-pertemuan kelompok orang yang bicara lengserkan itu bagian dari menggoyang. Saya tidak pernah mengatakan demonstrasi itu menggoyang. Tidak. Saya mendukung unjuk rasa, Mas. Tenang aja, saya support Tapi ada mereka yang kumpulan menerang. yang Tapi ada kelompok-kelompok tertentu dalam acara-acara tertentu narasinya selalu itu lengserkan. Mungkin Mas Iya, masih enggak bisa maksud, cari di media sosial iya, banyak videonya. maksud saya begini Bang Ferdinand. Jangan diafiliasikan. Oh, saya tidak pernah mengafiliasi. Jangan salah. Ini kan narasi akan diafiliasikan dengan aksi demonstrasi. Nggak ada yang Pisahkan. mengafiliasikan, saya Gitu tidak. Mas Saiman. Oke. Anda yang Ya, mungkin tidak. saya statement dulu karena Oke. itu berkaitan dengan Karena pelapor dulu, laporan. silakan. Saya berbicara, saya luruskan dulu ya. Terima kasih Bung Aiman, adik-adik yang saya sayangi ada di mahasiswa. Jadi perkenalkan abangmu ini kuliah udah 31 tahun. Ya, dari tahun 95 sampai sekarang saya masih jadi mahasiswa. Sekarang saya tercatat sebagai mahasiswa Universitas Islam Lampung Anur. Ya, S3 dan sekarang juga saya terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta S2 Magister Komunikasi. Oke. Jadi kalau kita berbicara masalah kuliah, saya dari brojol udah kuliah sampai sekarang nggak selesai karena saya hobi kuliah. Ya, dari tahun 98 saya memimpin gerakan depan Semanggi, lalu sampai saya ditangkap polisi dan sampai sekarang saya masih diaktivis. Hanya saja hari ini kita tidak melarang Tio untuk mengkritik, namun caranya harus lebih elegan. Kita mengatasnamakan mahasiswa, siswa yang sudah maha, siswa di atas siswa, mahasiswa. Masa kelakuan kita kayak anak kecil? Gitu loh. Jangan kita bersembunyi di balik topeng mahasiswa. Saya sebagai pelaku 98 ini malu loh. Saya dukung kalian. Ayo kita kritik Pak Prabowo. Memang banyak kok menteri-menterinya yang nggak benar. Kita kritik, saya ikut bantu kok. Apa kritiknya Bang? Ya. Kritik ke Pak Prabowo dari Abang apa? Saya sering kritik Pak Prabowo. Pak Prabowo ganti ketua Mahkamah Agung, saya ganti. Saya akan pecat hakim-hakim. Saya kritik begitu. Tapi tidak mencaci maki pribadi Pak Prabowo. Mahkamah Agung nggak bisa diganti sama presiden dong. Enggak, saya waktu Iya, kan itu beda. bisa saja Pak Prabowo colek DPR kan gitu. Saya luruskan. Oke. Jadi gini. Nggak, kritik apa lagi coba ditanya tadi? Jadi makanya Jangan yang sebenarnya itu yang lain dong. Itu punya saya kepentingan kemarin ya. sempat berdebat dengan Profesor Nggak, Ferry ditanya Ansari. tadi, kritiknya apa Bung Ferry? Kebijakannya Pak Prabowo Ya, maksud itu saya apa? yang dikritik. Cara Bukan disuruh mengkritiknya, reshuffle cara mengkritiknya menteri. adik-adik Jangan semua, gitu. cara mengkritiknya maksud saya, cobalah dengan kalimat-kalimat yang santun yang menunjukkan kalian itu adalah mahasiswa, Bukan makanya maksud siswa. saya tadi kan Abang Firdaus yang ganteng Iya, iya. bilang suka Iya. akan ngekritik Prabowo juga. Iya. Apa kira-kira kritiknya dari Bang Firdaus? Saya kemarin mengkritik Pak Prabowo kok. Memang saya bilang masalah BGN ini banyak permainan kok. Saya jelas mengkritik Pak Prabowo. Pak Prabowo ganti, ini tangkap. Tapi jangan ngata-ngatain Pak Prabowo dengan kalimat-kalimat yang nggak santun. Kalian ini mahasiswa apa? Hah? Kalau kalian kuliah baru calon mahasiswa, saya ini udah sarjana berapa kali Pak? Di Indonesia ini saya 9 kali kuliah. Dari tahun 95 sampai sekarang 31 tahun saya kuliah nggak selesai Pak. Banyak kali gelarmu. Saya banyak panjang kayak kereta Pak. Saya tambahkan dikit. Bang. Oke siap. Jadi gini, sebenarnya saya setuju ya, karena saya juga mahasiswa dulu. Tapi kalian selalu berpikir bahwa Pak Prabowo atau polisi akan menahan mahasiswa Tio gitu. Sebenarnya enggak, justru dengan laporan pengaduan ini membuat Tio itu bisa lebih mengerti dan mengerem gitu. Daripada dia kena peradilan jalanan kan, pendukung-pendukung yang liar yang nggak suka orang mengkritis kan bisa saja. Nah, maksudnya itu kita ambil positif aja, jangan juga dilarang melaporkan, bukan untuk kriminalisasi. Nah, kemudian inti persoalan di sini adalah Memang ada yang mau
Ya enggak contoh. Masalahnya gue bilang. Ya, Sebentar. ada memang yang mau lakukan Jadi itu. begini. Ya, Itu sebentar, kita saya kan selesaikan dulu, Pak. tahu, Saya Bang. Nah, bikin kalau dulu. Anda laporkan ke Dumas dengan sendirinya yang hendak melakukan itu dia akan melakukan. Saya akan luruskan lagi. Kembali ini MBG supaya adik-adik mahasiswa mengerti. Tunggu dulu, Bung. Tunggu sebentar. Itu Kalau tidak dilaporkan, kemungkinan atau kita tidak khawatir akan ada yang melakukan kekerasan. Terus kalau dia dilaporkan, tidak ada yang melakukan kekerasan. oh bukan. Artinya begini. Hah? Ketika Apa dong? diserahkan pada hukum, ini pengalaman saya. Iya, makanya apakah kalau dia masuk ke ranah, Anda kan tidak masuk ke ranah hukum kan? Anda laporkannya ke Dumas kan? Ya. Ya, dilaporkan ke Dumas itu akan menjamin bahwa saudara Tio tidak akan dicederai oleh orang lain. Ya setidaknya dia tidak akan mengulangi lagi kalimat itu. Bukan, Anda kan menyebut dia daripada dia nanti dicederai oleh orang lain, kan lebih baik kita bawa ke. Kan dia udah mengakui bahwa dia dilindungi, disiapkan fasilitas. Makanya Berarti dia udah muncullah mempersiapkan diri. Kesimpulannya kalau Bahwa dia dibawa ke Dumas, apa yang dilakukan itu dilaporkan mengandung sih resiko istilahnya? dan resikonya itu Dilaporkan, dia udah diadukan ke Dumas, kemungkinan dia tidak akan itu Nggak, bukan Bang Ray begitu. terlalu Jika panjang orang- jawab begitu. Ini intinya Pertanyaannya dengan waktu yang adalah- singkat. Saya jelaskan, Bang. apa ada hubungan antara Dumas dengan kemungkinan orang Jelas, Bang. melakukan Gini, logiknya kekerasan? jangan dibawa ke situ Logiknya begini, Bang. Dumas itu dianggap bahwa akan bisa Tio itu kemudian mengenjak rem supaya tidak kebablasan terus, supaya tidak memancing orang lebih marah. Enggak. Logiknya di situ. Jadi jangan dianggap Dumas itu ada hubungannya Bukan. dengan pelaku-pelaku kekerasan Jadi di Anda jalan, mau nggak mengatakan begitu. kalau orang itu dipolisikan, Nggak, orang saya itu akan diam. saya Belum menerangkan. tentu. Loh, semuanya kan belum tentu, Bang. Makanya, jadi jangan buat asumsi kalau orang. Saya hanya mau Itu justru cara meluruskan apa yang berpikir dimaksud yang kita oleh Bang sebut Farhan. sebagai otoritarian itu. Tapi Apa? Cara berpikir otoritarian itulah menggunakan kekuasaan untuk meredam kemungkinan orang berpikir. Secara tidak sadar. Masa menggunakan hukum itu otoritarian, Bang? Oh iya, kalau sudah Anda kalau otoritarian bubarkan saja hukum. Bagaimana hukum Anda analogikan sebagai otoritarian? Anda membawa persoalan saudara Tio ke Dumas supaya Amanat konstitusi. Tio itu lebih sopan. Artinya Anda mau mengatakan Enggak. Begini, jangan diartikan Bang Ray, jangan diartikan sepotong-sepotong karena gini, kalau Anda hanya menggunakan nalar pikiran seperti dari itu. awal saya sudah jelaskan bahwa Dumas itu dilakukan supaya menjadi diskursus bagi publik. Saya mendengarnya apakah dari kita Farhad harus Abbas. menormalisasi? Ya, makanya dengarkan dulu. Mendengarnya dari Jadi Farhad abang Abbas. jangan membangun asumsi dengan Saya ABCD. mendengarnya Tidak dari ada. Farhad Yang Abbas. abang Saya sampaikan itu jelaskan. asumsi Jelaskan ke abang. Farhad Karena Abbas. Itu yang saya Oke. luruskan. Oke, saya luruskan. Supaya tidak beda pendapat. Ya, saya silakan baik. jelaskan. Di tengah perdebatan yang Baik, panas Bang Ray, hari ini baik, dengan Bang minum Ray. air Terima mineral alami 100% murni yang dingin tanpa didinginkan. Rakyat bersuara segera kembali saat lagi.